أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak-bapak yang kami hormati, alhamdulillah saya bisa bersilaturahim di Masjid Al-Mustaghfirin. Dulu waktu tahun 88, 89, 90 itu sering tadarus di sini bersama Pak Sugeng dengan membawa judul Tim Tadarus AMM Angkatan Muda Masjid dan Musola. Yang kerjanya tadarusan keliling antar masjid-masjid di daerah istimewa Yogyakarta. Yang kemudian tahun 88 mendirikan TK Al-Quran di Kota Gede, kemudian dikembangkan dengan metode Iqra-nya, terus akhirnya dengan metode Iqra-nya ini saya bisa berkeliling di Indonesia, di Indonesia. Yang belum hanya yang belum pernah saya ke sana itu Bali belum pernah saya ke sana. Bali malah belum pernah. Dan saya pernah menjadi ustadz di Masjidil Haram, ngajari Iqra pada haji. Orang terus jadi penceramah di Masjidil Haram enggak. Jadi ada teman haji yang belum bisa baca Quran, nah saya ngajari Iqra begitu. Alhamdulillah sekarang sudah jadi ustadz ya. Untuk malam ini ya, kita akan jam 8 ini sampai jam 9 nanti. Ya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan. Alhamdulillah ada ustadz saya di sana. Sudah duduk sih, sudah lama gak ketemu. Ya. Nah, nanti yang jawab beliau. Yang ditanya saya nggak apa-apa. Ya. Sekarang ini kita akan bahas masalah keutamaan sholat sunnah. Ya. Saya sudah membuat makalah ini, ya, nanti kita baca insya Allah dalam waktu kurang dari 45 menit selesai. Ya. Sudah dapat semua toh Pak ya? Nah, jarang yang lagi waca sekonten. Kita mulai dengan pengertiannya, apa tahu yang dimaksud dengan sholat sunnah itu. Nah nanti kalau tulisannya kecil-kecil bisa dibaca di rumah. Nanti biasa untuk ya kan. Sholat sunnah juga disebut sebagai sholat tatawwu. Itu kurang koma di atas itu. Tatawwu gitu. Ya. Karena ain itu ya tatawwu itu. Atau biasa juga disebut dengan sholat nafilah, yang artinya adalah tambahan, kelebihan atau sesuatu yang dikerjakan secara sukarela, tidak wajib dan tidak berdosa jika ditinggalkan. Ini mestinya ditambah lagi, walaupun tidak berdosa ditinggalkan, tetapi kalau ditinggalkan akan menjadi orang yang rugi. Nah, begitu mestinya ya kan, rugi. Sebab sesuatu yang sangat, ibarat kita ini makanan pokok itu kan nasi ya. Ada tambahannya sayur kok tidak dimakan itu kan rugi gitu. Mestinya menjadi badan tambah sehat. Sholat sunnah adalah sholat yang disyariatkan sebagai tambahan dari sholat fardu bagi setiap muslim yang mukallaf. Mukallaf itu artinya yang sudah balik, berakal,
dan tidak tidur, terjaga. Nah, itu namanya mukallaf. Kalau pas tidur itu sebenarnya Allah mengangkat pena itu di situ. Jadi orang itu kalau tidur itu penanya diangkat, tidak dicatat perbuatannya. Ya. Maka kalau ada seorang gadis tidur di sana, orang jejaka tidur di sana, terus ada yang merekayasa junjung wong loro jejerke, itu ora dosa. Sing dosa sing jejerke. Ya. Atau ada jejaka tidur, gadis tidur, ngelilir bareng lindur. Lindur terus boncengan tekan kali orang menyang ulih gitu, ora dosa itu. Nah, iso. Ya. Nah, hukumnya adalah ada yang nanti disebut sunnah muakkadah, ada yang ghairu muakkadah. Sunnah muakkadah itu sunnah yang ditekankan, gitu. Jadi seolah-olah itu seperti wajib. Nah, itu sunnah muakkadah, ditekankan. Sholat yang sunnah muakkadah itu sholat yang penting dan sangat penting. Nah, gitu nih. Kalau ghairu muakkadah itu sholat yang penting saja. Nah, saya nggak berani menerjemahkan muakkadah itu yang penting. Kalau ghairu muakkadah orang penting itu enggak orang tekan, nanti jadinya nyepelek kayak. Ya, kadang-kadang ada nyebut ghairu muakkadah sing ora penting, itu kesannya beda. Basa itu kadang-kadang antara satu daerah dengan daerah yang lain bisa berbeda. Ya, kalau orang Banyumas itu menyebut langka, ya, kalau orang Jogja menyebut langka, itu maknanya beda. Ya. Peleme wis langka itu kalau orang Banyumas entek blas. Nah, kalau orang sini wis langka itu maksudnya masih ono siji loro gitu. Beda. Kadang-kadang bahasa itu bisa punya makna yang berbeda. Sekarang kita bahas keutamaan sholat sunnah. Apa keutamaannya sholat sunnah itu? Ya, nomor 1, menyempurnakan sholat wajib dan menambal kekurangannya. Nah, ini gunanya sholat sunnah itu ini. Hadisnya ya, kita baca bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Awwaluma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati sholatuhu fa in kana atammaha kutibat lahu tammatan wa illam yakun atammaha qala Allahu azza wa jalla li malaikatihi unzuru hal tajiduna li abdi min tatawwu fatukmiluna biha faridatuhu summa zakatu kadzalika summa tukhadhul a'malu ala hasabi dzalik, yang artinya awaluma, sesuatu yang pertama. Tulisannya kecil-kecil ya. Lumayan kecil-kecil ada tulisannya. Gitu. Orang tua itu semakin lama semakin kecil tulisannya kelihatannya. Saya baca ya masih sudah agak kesulitan sebenarnya. Awaluma, sesuatu yang pertama, yang sing dhisik dhewe, yuhasabu, akan dihisab bihi dengan amal itu, al abdu, seorang hamba, yaumal qiyamati, di hari kiamat nanti, sholatuhu, sholatnya.
Jadi besok di akhirat yang akan pertama kali dihisab oleh Allah itu kita adalah masalah sholatnya. Fa in kana atammaha, jika sempurna sholatnya, kutibat lahu tammatan, maka akan ditulis bagi orang itu sempurna. Sholatnya beres, kabeh amal liyane dianggap beres. Begitulah kira-kira ya kan. Gitu. Wa illam yakun tammah, jika tidak sempurna sholatnya fardu itu tidak sempurna. Mengapa? Karena sholat fardu ini awake dhewe iki nek ditakoni wis tau usuk apa kaya jabe kok mesti urung tahu usuk. Saya sholat merasa khusyuk itu waktu di Raudhah. Di Raudhah itu di dekat makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di makam Rasul itu seolah-olah itu pikiran saya itu saya sholat dekat makam itu Nabi sedang duduk di kamar gitu loh, sedang unjuk kopi, kalau pikiran saya. Begitu saya sholat itu terus ngundang saya, wah rene wibut gitu ya, harus apa gitu, apa kancamu, pikiran saya ya Allah rasane gitu. Jadi orang kemudian disapa oleh Rasulullah juga rasanya terharu sekali. Salat saya merasa sangat khusyuk. Ya tadi. Tapi waktu di Masjidil Haram di dekat Ka'bah malah sulit menghadirkan khusyukan itu. Gak tahu, masing-masing orang punya pengalaman sendiri-sendiri. Ada yang mungkin di Masjidil Nabawi lebih khusyuk, di Masjidil Haram mungkin yang lebih khusyuk, masing-masing berbeda-beda. Untuk saya itu di dekat itu. Tapi kalau sholat di masjid mana-mana itu, di mustakfirin untuk mana-mana itu, sudah 11 angel banget kan itu. Tadi saya sholat isya saja sudah kelingan telat orang yang ngomongin, telat orang ini. Kebetulan imamnya mau coba doa, aduh doa, ada yang mau coba doa kan susu lagi. Itu udah rasanya itu semenutui. Ya, jadi sholat kita nggak pernah sempurna. Ya. Insya Allah kita sudah tidak bolong-bolong sholatnya, tapi jeglang-jeglong yo. Gitu. Bolong-bolong itu maksudnya asar, sholat, maghrib, ora itu namanya bolong-bolong. Ini jeglang-jeglong itu enggak begitu. Jeglang-jeglong maksud saya takbir, Allahu Akbar, khusyuk. Begitu mau baca surat-surat pendek, wes lali gitu ya. Mau golek kunci orang ketemu begitu sholat Allahu Akbar malah kelingan kunci kunang. Gitu. Sering tahu kita ya. Nah, begitulah sholat kita ini jeglang-jeglong begitu. Nah, kalau sholatnya nggak sempurna, Allah berfirman kepada malaikat, malaikat, lihatlah hambaku ini sholat tatawuknya, sholat sunnahnya gimana, lihat. Kalau sholat sunnahnya ada, maka sholat sunnahnya ini bisa menyempurnakan sholat fardunya. Nah, begitu, ini hikmahnya begitu. Saya pernah ditanya oleh seseorang, Pak, pripun nggih biyen lambang kula nom niku nek salat wis jen ora tau genep. Apa wajib qodho mboten? Nek tak jawab, yo wajib qodho yang mesake. Dan memang enggak ada tuntunannya kan. Salat yang sudah kita tinggalkan kan enggak ada tuntunan untuk diqodho. Terus jawaban saya yaitu perbanyaklah sholat sunat. Jadi sholat sunat yang kita kerjakan ini bisa menambal, bisa ya nambal ya, bisa menyempurnakan sholat fardu kita yang dulu bolong-bolong. Zaman muda kita banyak bolong gitu. Ya. Demikian pula masalah zakatnya. Zakatnya sempurna enggak? Kalau enggak sempurna, lihat sedekahnya. Begitu. Ya. Demikianlah amal-amal yang lain. Sambung halaman 1. Nah, ini halaman 2. Pokoknya ngangge makalah ngoten iki ora ono iso ngepas lho. Kunin tak ya pas tak gitu. Halaman 2 nomor 2. Sholat sunnah mengangkat derajat dan menghapus dosa. Kita baca bersama hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alaika
bi kasratis sujudi fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha darajatan wa hatta anka biha khati'atan. Alaika hendaklah kamu bi kasroti sujudi memperbanyak sujud. Nah, perintah Nabi. Yang dimaksud sujud ini ya sholat, ya. Jadi kadang-kadang kan ada satu kata maksudnya untuk seluruhnya, atau kadang-kadang seluruhnya untuk sebagian, itu ya ada. Misalnya, wah Indonesia bal-balane menang karo Cina, awake dhewe rumangsa melu menang, gitu. Padahal orang melu bal, nonton wae ora. Tapi kita mengaku Indonesia menang. Padahal sing menang lak wong 11 tok niku to. Sing melu bal-balan. Ya ta? Nek awake dhewe melu rumangsa menang. Dong lawan Jepang ya rumangsa kalah. Pinten hasilnya pinten? 6-0. Betul cah susah jenenge nek kalah niku nek menang seneng melu entuk. Nek dong kalah wis ben. Ngono lho. Gitu. Tidak susah apa wae di orang melu bal. Nah, itu maksudnya apa? Sebagian untuk masuk keseluruhan. Ini kata-kata sujud itu sebagian dari sholat untuk maksud sholat. Kayak misalnya wonten anak nyuwun pirsa kalih bapake, Bapak pun sholat dereng napa pun sujud dereng. Biasanya terus Pak pun sujud dereng. Terus bapaknya jawab, nek sujud wis salate sing urung. Nah, itu ora paham. Jadi ini kita diperintahkan untuk memperbanyak sholat. Ya kan? Wa innaka, karena sesungguhnya kamu la tasjudu, tidak sujud lillahi kepada Allah sajadatan dengan satu sujud illa rafa'akallahu biha darajatan, kecuali Allah dengan kita melakukan sekali sujud Allah akan mengangkat derajat kita. Mengangkat derajat itu maksudnya memberi pahala, gitu. Wa hatta anka biha khati'atan, dan akan menghapus dosa yang kita lakukan. Kalau di dalam hadis lain itu disebutkan, kalau kamu menuju sholat berjamaah ke masjid, kaki kananmu melangkah mendapat pahala, kaki kirimu melangkah menghapus dosa. Pak nek kula dosane kathah nek ngoten nek mlaku sikil kiwa terus wae nggih. Ora usah ngono niku, gitu. Ora usah sikil kiwa terus. Apa sikil kiwa terus nek mlaku dosane kula sing kathah. Otomatis Pak nek ngangge motor ribut, ganjarane luwih akeh. Soalnya anggo motor itu tandane luwih adoh nggone, gitu. Sing nomor loro, roda depan berputar mendapatkan pahala, roda belakang berputar menghapus dosa. Padahal kan berputarnya bareng. Jadi tafsiran kula lho nggih. Panen ngoten nek anggo mobil luwih akeh ganjarane, oh insyaallah. Rodane papat. Ya. Jadi ini hadis menegaskan pentingnya kita sholat sunat bisa mengangkat derajat, ya, derajat kita terangkat. Kemudian halaman 3 nomor 3. Banyak sholat sunnah merupakan sebab terbesar masuk surga dan menjadi pendamping Nabi di surga. Ini ada hadis, betul usah diwaca bareng. Soalnya ini hadisnya sithik tok nih saja nih. Ya. Ada sahabat Nabi namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kuntu abitu, saya bermalam ma'a Rasulillah, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
suatu hari saya bermalam bersama Rasul. Tidak disebutkan tempatnya nih, di hotel apa di mana nggak disebutkan. Fataituhu biwadu'ihi. Wadu itu air wudu. Kalau wudu perbuatannya. Ya. Maka saya mendatangkan kepada beliau air wudu, melayani wudu berwudu, wahajatihi dan untuk keperluan hajatnya. Faqala li, maka kemudian Rasul berkata kepadaku, sal, di hadis lain salni, sal atau salni, mintalah kamu kepadaku. Setelah dilayani itu Nabi seneng gitu dah, terus jaluk apa kowe? Jaluk upah apa kira-kira lah. Jaluk upah apa? Fakultu, kemudian saya Rabi'ah bin Ka'ab menjawab, as'aluka murafataka fil jannah. Saya minta agar saya diberi kesempatan untuk menemanimu di surga. Penjaluke apik banget nih. Nah, dia tak jaluk apa, jaluk duit. Kalau sahabat enggak, jaluknya malah jadi kontone Nabi nang swarga. Terus Kanjeng Nabi ndang malih qala au ghairu dzalik, ana liyane ora? Jalukmu ki ana liyane ora? Kultu huwa dzaka, mboten Nabi namung niku. Huwa dzaka, mung niku, jaluk kula niku. Qala, maka Nabi berkata, wa inni ala nafsika bi kasratis sujud. Bantulah aku dengan oleh dirimu sendiri dengan memperbanyak sujud. Jadi memperbanyak sujud. Maka nanti dalam sekian banyak sholat sunnah itu ada namanya sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu bisa dikerjakan kapan saja, di mana saja, asal tidak di waktu haram dan di tempat yang haram. Yang terlarang. Kapan waktu yang terlarang? Yaitu setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Pas waktu istiwa selain hari Jumat. Dan juga setelah sholat asar sampai matahari tenggelam. Nah, itu waktu-waktu yang terlarang kita sholat. Ya. Tempat yang terlarang mana? Di toilet. Jangan sholat terus nang toilet. Hari mantepnya seneng sholat terus nang toilet ya sholat. Itu bisa. Ya enggak, ya kan? Itu. Jadi ada namanya sholat sunnah mutlak, itu biasanya dasarnya hadis ini. Ya. Ya. Kemudian halaman 4. Ya. Halaman 4 nomor 4. Sholat sunnah adalah amalan badan yang paling utama setelah jihad. Ini ada hadis dari Sauban, Nabi mengabarkan istaiqimu, istaqimu, ya. Istiqomahlah kamu, bersikaplah kamu istiqomah. Istiqomah itu ngamal ajek. Nah, ini dari gampang ini istiqomah. Tentang hadis sana disebutkan wa in qalla, amal ajek senajan sitin. Itu istiqomah. Wonten wong semangat banget sholat malam. Wati berang-berang rakaat. Bar wis pet rampung. Nah, ini buatan yang namanya istiqomah itu sholatnya orang ketang sithik. Misalnya sholat malam ya 2 rakaat misalnya, tambah witir 1 rakaat itu 3 rakaat ajek bendino, itu lebih bagus daripada sholat yang akeh neng bar kuwi rampung ora tau meneh itu ya itu namanya istiqomah. Nah, Nabi bersabda istaqimu, bersikaplah kamu istiqomah, walan tuhsu, walaupun kamu akan sulit untuk menghitungnya. Artinya menghitungnya itu maksudnya kamu akan sulit melakukannya. Kalau istiqomah itu orang gampang. Senajan angel usahake, itu maksudnya Nabi. Wa'lamu, dan ketahuilah anna khairu a'malikum, sesungguhnya sebaik-baik amal kamu ya, adalah as-sholatu, sholat.
wala yuhafizu 'alal wudu illa mu'minun, dan tidaklah bisa menjaga wudu kecuali orang-orang yang beriman. Nah, jadi hadis ini memberi pelajaran juga kalau bisa kita ini melanggengkan punya wudu. Nah, gitu. Batal wudu. Senajan orang Arab sholat, batal wudu, gitu. Itu namanya melanggengkan atau melestarikan wudu. Itu bagus. Ya. Ada seorang sufi ya, sedang ngajar seperti ini, tiba-tiba kentut ya. Maka dia tidak langsung wudu, tapi tayamum dulu di sini. Di sini tayamum dia. Setelah ditanya, Ustaz, kenapa harus tayamum di situ? Di sana kan ada air. Jawabannya dia apa? Ya nek umurku tekan kono, gitu. Jawabannya menarik loh. Ya nek umurku tekan kono, gitu. Begitu. Jadi sebelum dia wudu, tayamum dulu. Ini kalau dicari di kitab fikih tidak ketemu ini. Ini bukan ajaran fikih, ini ajaran tasawuf, ajaran sufi. Ya. Nah kitab di fikih itu untuk tayamum nek wis kangelan golek banyu gitu. Nah iki ora kangelan saja nih. Ning ngawekane mbok menawa nang tengah dalan ngono mati gitu loh. Iya. Lepas dari persoalan kita setuju atau tidak, tapi ini menarik ini ya. Jadi kita mendawamkan dalam keadaan punya wudhu itu penting. Maka wudhu itu kalau mau tidur malah disunatkan kita wudhu. Kalau turu dadak wudhu, nek kalau jadi orang merem ya. Ya, bagus tapi kalau mau bisa melaksanakan. Lalu yang kelima, sholat sunnah di rumah akan menghasilkan keberkahan. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qada ahadukum," apabila salah satu di antara kamu telah menyelesaikan sholat fi masjidihi, di masjid ya al-mustaghfirin misalnya, wal yaj'al li baitihi nasiban, maka hendaklah ia menjadikan rumahnya juga punya bagian min sholatihi, dari sholatnya. Maksudipun apa? Sholat fardu nang omah kan kudune teng bar sholat fardu itu kan ada sholat ba'diyah. Niku lebih bagus dikerjakan di rumah. Sholat ba'diyah, sholat qobliyah itu lebih bagus dikerjakan di rumah. Nek kaya kula niki arang-arang niku pripun, Pak? Nah, sholat qobliyah nggih teng masjid, sholat ba'diyah teng masjid, pripun entuk mawon. Wong dawuhe Kanjeng Nabi niku omahe yo nggo gawe sholat. Ngoten niku. Malah rumiyin wonten seorang sahabat ngaturi Kanjeng Nabi, "Kanjeng Nabi, omah kula niku nggih sholat jenengan." Terus Kanjeng Nabi rawuh sekitar waktu duha teng dalem niku sahabat niku terus takon, omahmu sisih ndi sing aku kepengin kowe sholat, sing kepengin kowe aku sholat nang kono. Terus itu dia ngriki nang Nabi ngriki. Lalu sahabat tadi Nabi terus sholat, terus sahabat-sahabat keluarga sahabat tadi ikut di belakangnya, padahal itu waktu sholat duha. Itu sholat duha. Ya, sehingga yang ini dijadikan dalil oleh para guru-guru di sekolah-sekolah mengadakan gerakan sholat duha berjamaah. Itu dalilnya ini, gitu ya. Ya, Pak, kalau jamaah di sholat duha dengan tidak berjamaah baik mana? Ya baik tidak berjamaah, karena memang sebenarnya Nabi memberi contohnya tidak berjamaah.
Namun sekali-sekali itu Nabi membolehkan sahabat untuk ikut berjamaah. Ya, sehingga rumah kita itu untuk bagian dari kegiatan sholat kita. Jangan sampai sholat kita itu dihabiskan hanya di masjid saja. Ya. Pandai ngoten sholat fardu teng omah mon ribet. Ya jelas kurang bagus. Dawuh Kanjeng Nabi niku nek sholat fardu iki wonten terus to niki illal maktubah nanti ada. Kecuali sholat wajib. Sholat wajib itu bagus di masjid. Pak kula nek sholat nang masjid niku ora khusyuk ya. Apa nek ya nang masjid khusyuk kok. Ya, yang jelas kita sholat di masjid itu ya, berjamaah pahalanya menjadi 27 kali lipat, gitu? 27 derajat. Sholatul fadli, sholatul jamaati afdolu min sholatil fadli bi sab'in wa isrina darajat. Sholat berjamaah di masjid itu pahalanya lebih baik dari sholat sendirian dengan 27 derajat. Karena sholat teng omah niku ganjarane 1000 misalnya, sholat teng masjid ganjarane dadi 17.000. Nek sedina sewengi ping 5 teng omah niku ganjarane mung 5.000. Nek teng masjid niku ganjarane dadi 17.000 ping 5. 135. Mesti bener niku tak hitung. 135.000. Ya. Iku nek sedina sewengi, nek 10 dina nek nang omah ganjarane 50.000. Nek teng masjid ganjarane dadi 1.350. 1.350 gitu. Sakeh banget pokoknya. Jadi rugi bagi kita kalau sholat waktu kok dikerjakan sholat di rumah tanpa uzur. Ya, uzure sholat jamaah ini apa? Udan, teng zaman biyen niku udan. Loro panas banget. Telu ono corona. Maksudnya papat loro, 5 bepergian, gitu. Nomor 6 ada kerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, kalau ditinggalkan bahaya. Contohnya misalnya dokter lagi bantu nglairke, gitu. Bantu nglairke mon tinggal. Kadang nglairke pas lagi arep lair ngoten. Masjidnya komat, terus tinggalin masjid, ojo tuh saya le, anti garang masjid, wah tadi itu termasuk uzur boleh, ya. Termasuk wong sing jaga rel kereta api, itu termasuk uzur. Nah terus komat masjidnya, terus sing jaga rel kereta api ring masjid, sing ketabrak, kira wae, itu, ya. Karena orang acara apa, ya terus wong terima bal-balan. Orang di masjid. Kalau terus terang mawon kerep teng masjid sama anak masjid kepeksa. Pikiran lo ora ikhlas tenan. Terutama dong pas Barcelona lawan Real Madrid. Untuk bal-balan esok jam 3 mulai. Pas lagi rame-rame nih bal, masjidnya komat. Waduh piye iki? Pangkat lho masjid. Gula takbir Allahu Akbar ngoten niku sing tak eling-eling ora Gusti Allah, malah sing eling-eling Ronaldo, Messi sapa niku. Wis ora usuk blas. Tak pikir-pikir niku wong sing salate ora usuk kaya kula niku. Bisa mawon lho ganjarane luwih akeh tinimbang sing usuk. Soalnya napa? Asing khusuk niku mau ora seneng bal ya wae. Ayo kula nang masjid niku wae melalui perjuangan, melalui jihad melawan hawa nafsu gitu. Oh, begitu. Jihadun nafsi.
Pun ngoten niku. Terus yang didelok anak kula niku ora dadi ati kula. Ati kula nang bal. Karena bodi kula niku nang masjid. Yang didelok anak kula ora tongkrongane bapakne nang masjid. Ngoten niku. Pun ngoten mawon jenengan padha kula mawon. Ora apa-apa, senajan ora khusuk tetep mawon ning masjid. Gitu. Niate nggih kena misale lho niki, misale oleh nang masjid niku ora entuk ganjaran, wong kepeksa. Ning anak-anak kula niku ndelok bapakne nang masjid terus nggo contoh. Memberi contoh anak-anak niku ganjarane gede. Ya, oh niku. Niku wonten iki. Niki penemu niki, nek salah ya. Monggo nek salah. Itu begitu. Saya pernah dulu nonton badminton sama anak saya, maghrib nonton bareng, kedudukan 20, yus, tak teni wis gosek, wis ben komat ben terus bentar lah, telat rawopo, bar selikur, weh yus meneh, bar weh rolikur, wes akhirnya nganti entek. Waktune sholat entek wis. Ya toh, waktune wis ora sore masjid. Baru kula sholat nang omah. Terus kula suatu saat niku nerange kali anak kula. Le udure sholat jamaah kuwi yo 1, 2, 2, kaya wau niku 3, 4, 5. Tambah malih, Pak. Apa? Itu, Pak. Apa? Badminton. Wah, wirangan dulu. Badminton lho, padahal kalau dhewe lali anak kula kelingan terus. Barang niku nek elek niku kayak contoh anak niku malah kelingan terus. Gitu. Jadi nek ulama-ulama niku nerangke ana istilah sedekah jariyah. Gitu. Sedekah jariyah niku sedekah sing ganjarane mili. Nek ya wonten sakjane amal sing dosane jariyah. Dosane jariyah. Contone nggih, contoh nek kula niku numpak motor dhewean ora munjange. Ana lampu merah tak langgar jas ngono. Kula dosane siji, dosa melanggar lampu merah. Nek kula boncenge anak kula, dosane dadi double. Melanggar lampu merah dan memberi contoh buruk kepada anak. Ini dosa kula niku ora mandeg teng mriki ora, isih mulih. So suatu saat anak kula bonceng putu kula, boncenge putu kula. Lampu merah dilanggar. Kata putu saya, Pak, no lampu merah kok dilanggar? Ora apa-apa le mbahmu yang ngene piye. Pasti lah kalau iso kan buyut besok niku. Gitu. Awake dhewe wis mati iki ganjar atau dosane tambahi terus Gusti Allah. Gitu. Mulane nek arep gawe barang elek niku misalnya keposoran orang gawe elek niku kudu delik. Delik sak delik-delik syukur aja nganti konangan Gusti Allah. Gitu. Nek iso ya tadi iku. Oke. Iku wau mon tekan nomor pinten? Nomor 5. Ya, salat itu rumah diberi bagian. Sekarang halaman 5 nih, gitu. Halaman 5. Halaman 5 dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu dan beliau memarfukannya. Zaid bin Sabit ini seorang tokoh sahabat yang berjasa besar karena beliau menjadi penulis wahyu. Jadi kalau ada pertanyaan sejak kapan Al-Quran ditulis? Jawabannya bukan sejak zaman Abu Bakar, sejak zaman Rasulullah. Ya, kalau ada wahyu turun, Nabi perintah kepada sahabat-sahabatnya. Salah satu di antara sahabat itu yang paling utama namanya Zaid bin Sabit, penulis ayat-ayat Al-Quran. Nah saat itu ditulis di pelawah kurma, di di kulit-kulit binatang, ya. Dan jangan tidak teng Mekah ya,
Teng Madinah itu ada museum, museum Al-Quran. Museum Al-Quran di Madinah apa di Mekah? Di Madinah itu ya. Itu ada di sana tulisan Al-Quran model biyen. Itu hasil karya, antara lain hasil karya para sahabat zaman itu. Ya. Nah, setelah Rasul wafat, kan begitu ceritanya. Setelah Rasulullah wafat, lalu Abu Bakar ngusulke kepada Khalifah, salah saya. Umar ngusulke kepada Khalifah Abu Bakar. Kang Abu, kira-kira ada dialognya ngoten. Kang Abu, apa di Umar gitu. Kene Al-Qur'an ki ora diklumpukke. Dadi siji buku satu mushaf iki bahaya lho iki. Bisa ilang susuke. Jawabannya Abu Bakar ki, saya tidak akan melakukan apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Oh, ngoten maune gitu. Nek sawise didesak-desak terus ora soal kuwi, penting iki. Tenane. Penting iki ditulis, nek ora bahaya. Apalagi setelah banyak para penghafal Al-Qur'an yang kemudian menjadi syuhada di perang Yamamah gitu ya. Wong 70 hafal Quran mati bareng. Gitu. Nah, wong ora hafal Quran mati ben gitu. Nek wong hafal Quran mati kan apalane hilang. Nah, akhirnya Abu Bakar tergugah hatinya dan kemudian memerintahkan kepada Zaid bin Sabit untuk memimpin penulisan Al-Quran. Zaid dikon nulis nanti itu jawabannya, saya lebih suka memindahkan gunung ke tempat lain daripada saya harus mengumpulkan Al-Quran. Maksudnya tugasnya tugas yang abot. Ya, yang dikumpulkan setelah jadi satu mushaf, kemudian diserahkan ke Abu Bakar. Oleh Abu Bakar kemudian dititipkan ke istri Rasul yang bernama Hafsah. Hafsah itu satu-satunya istri Rasul yang pandai baca tulis, gitu. Yang pandai baca tulis. Dititipkan di situ. Kemudian pada masa Utsman, kitab itu, naskah itu diminta diperbanyak oleh Utsman. Sehingga sekarang ini yang terkenal kan Mushaf Utsmani, begitu ya, yang terkenal. Dibuat saat itu ada 5 atau 6 mushaf dikirim ke kota-kota yang luas setelah perluasan wilayah Islam. Ya. Dan saat itu Al-Quran itu tulisannya gundul, orang-orang harokate. Gundul malah orang nggo titik. Oh, sangat banget toh. Orang no titik gundul. Ning wong Arab dong. Niku nek ngene iki bismillahirrahmanirrahim. Dong. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rajim kalau rahim lak padha tulisannya. Orang nggo titik, orang nggo harokat tak padha. Padahal maknane sangat jauh. Rahim, Maha Penyayang, Rajim. Ya, terkutuk gitu. Nggih. Nek wong Arab dong. Kaya awake dhewe niku. Nek teng sapen niku kira wonten tulisan TK Aba Gendeng gitu. Awake dhewe motor mesti gendeng gitu. Kene wong sing luar Jawa nek motor TK Aba Gendeng. Wong wonten kula telepon. IAIN itu di mananya gendeng gitu ya. IAIN di mananya gendeng. Wis dong soalnya napa? Wis paham. Nah, gitu. Nah, dari itulah kemudian muncul tokoh Ad-Duwali namanya Abul Aswad Ad-Duwali yang berjasa besar memberi harokat, memberi titik sehingga orang-orang ajam termasuk orang Winong gitu membaca Al-Quran tidak kesulitan. Nah, gitu kan riwayatnya. Wah, itu pahalanya besar sekali itu Abul Aswad Ad-Duwali gitu. Banyak orang-orang yang berjasa untuk melihara Al-Quran itu luar biasa. Maka Allah menggunakan kata nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Nahnu itu artinya kami yang menjaga, yang menurunkan Al-Quran dan menjaganya.
Kan Allah itu satu. Kenapa Allah menggunakan kata kami? Kami kan jamak gitu. Mestinya kan saya, bukan mestinya ana dalam bahasa Arab, bukan nahnu. Ternyata kata Pak Quraisy Shihab itu kalau Allah menggunakan kata kami, nahnu jamak, itu maksudnya Allah melibatkan hambanya yang terpilih untuk ikut menjaga dan memelihara Al-Quran. Nah, begitu. Ya, maksudnya siapa yang dilibatkan Allah untuk menjaga Al-Quran? Yang pertama kali dulu malaikat Jibril, gitu. Yang kedua tentu saja Nabi Muhammad. Yang ketiga para sahabat-sahabatnya. Setelah itu para tabi'in. Terus masuk kita semua di sini yang ikut mengajarkan, yang ikut belajar dan mengajar Al-Quran. Maka Nabi kemudian bersabda, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Ya, begitu. Jadi manfaatnya besar sekali karena kita dipilih Allah untuk ikut menjaga Al-Quran. Lalu tadi Zaid bin Sabit ya, halaman 5 kurang 10 menit nih. Pokoknya orang bakal luwih saka jam niki. Jam 09.00 pun ngagem sandal. Ada hadis yang dimarfukan oleh Zaid bin Sabit. Marfu itu artinya sampai kepada Nabi. Itu namanya marfu. Kalau hadis sampai kepada sahabat namanya hadis mauquf. Kalau sampai kepada tabi'in namanya maqtu'. Nah, itu di ulumul hadis. Jangan kepengin mendalami kuliah teng UIN. Kuliah teng UIN mulai kula ngulang malih. Nabi bersabda, "Washollu, maka sholalah wahai kamu semua, ayuhan nas, wahai para manusia, fi buyutikum, di rumah-rumah kamu. Fa inna afdhalas sholati, karena sebaik sholat, sholatul mar'i adalah sholatnya seseorang fi baitihi, di rumahnya, illal maktubati, kecuali sholat fardu, sholat wajib." Kemudian hadis riwayat Muslim bahwanya wa'alaikum bisolati fi buyutikum, maka hendaklah kamu semua melakukan sholat di rumah-rumahmu. Wa inna khairal sholatil mar'i, karena sebaik-baik sholatnya seseorang fi baiti adalah di rumahnya. Illa sholatil maktubah, kecuali sholat fardu. Dan Rasulullah juga bersabda, ij'alu fi buyutikum, niku tikumnya itu gandeng ya. Niku ke komputer ya anu dhewe niku, duwe karep dhewe. Komputere duwe karep dhewe. Ij'alu fi buyutikum, niku satu rangkaian ya. Sholalah, jadikanlah rumah-rumahmu min sholatikum, dari sholatmu. Wala tattahiduha kuburan, dan janganlah kamu jadikan rumahmu itu bagaikan kuburan. Kuburan ini maksudnya nopo, penghuninya ya kaya mayit gitu. Nah, orang penghuni orang belum maca Quran, orang belum maca, orang belum sholat, itu penghuni mayit. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, dan sesungguhnya anjuran melakukan sholat sunnah di rumah karena dia lebih tersembunyi, ya, halaman 6. Lebih tersembunyi dan lebih menjauhkan dari riya, lebih terjaga dari kesia-siaan, dan carilah keberkahan rumah dengan hal itu. Dan sebab turun kasih sayang serta malaikat dan membuat lari setan. Itu ya. Ini syarah An-Nawawi dalam Ala Shahihil Muslim. Ya, sehingga amal itu ada yang sebaiknya tersembunyi, ada yang sebaiknya terang-terangan. Nah, sholat fardu APE terang-terangan. Masuk Islam diumumke. Nikah niku APE sembunyi-sembunyi napa terang-terangan? Terang-terangan, maka diiklankan. Diiklankan maksudnya ada resepsi pernikahan gitu. Ya. Apa tanda-tandanya? Tandanya itu kalau kita sembunyikan akan menimbulkan fitnah, maka harus dijelaskan. Contoh,
ngamal sing nek sembunyi-sembunyi ora diketokke nimbulke fitnah niku nek awake dhewe nyumbang nang resepsi pernikahan niku lho. Awake dhewe nglebonke amplop to. Amplope ditulisi asma jenengan mboten? Ditulisi sing gedhe, luwih gedhe tulisane tinimbang isine. Karena apa? Kalau ora ditulis menimbulkan fitnah. Wah, Pak Budianto murene sumbangane mesti akeh digulai ora ana amplope. Karena to, ora ana jenenge. Padahal orang mrene ngejak bojo, ngejak anak, ngejak mantu, ngejak putu, wis esuk meneh ora usah tundang. Nonton niku. Makanya niku terang-terangan perlu. Dan kalau terang-terangan menimbulkan semangat untuk fastabiqul khairat, maka lebih baik terang-terangan. Ya, contohnya bangun masjid. Pak Narti Sauri itu kan dong bangun masjid itu mesti terang-terangan. Ayo, sapa sing nyumbang semen iki butuh semen 1000 sak. Aku wong adoh ora bakal salat nang kene iki. Arang-arang nek salat nang kene iki. Aku nyumbang 100 sak. Mosok sing wong adoh ora salat nang kene nyumbang 100 sampean kok ora nyumbang. Ayo sapa sing nyumbang 100 kacung. Ora sing ngacung, wah ini ngacung ini tulisi. Tulis jenenge tumuge. Biar apa? Biar yang lain juga ikut semangat untuk nyumbang. Ya boleh saja kalau itu. Insya Allah dengan kita terang-terangan membuat orang lain tertarik untuk nyumbang, maka pahalanya akan semakin banyak. Ya begitu. Gitu. Jadi ada amal yang sebaiknya sembunyi-sembunyi, termasuk sholat sunnah ini lebih bagus yang tersembunyi. Ya. Tapi ada sholat sunnah yang lebih baik terang-terangan ya ada. Contohnya sholat id. Sholat id niku ya kudu nang lapangan, gitu. Sama apa? Ya. Bila perlu corotan iki selfie, di foto selfie terus di share, gitu. Di share. Kata Gus Baha, boleh saja itu ngeser-ngeser kebaikan seperti itu. Oh barang elek wae di share kok malah barang apik ora di share. Ini alasannya Gus Baha ini HP ini. Ya. Jangan sampai nggak sing viral ini malah barang elek-elek. Kita yang barang baik-baik ini harus diviralkan juga. Ya soal riya dan tidak hati nurani kita masing-masing. Lalu di halaman 6, sholat sunnah akan menghadirkan kecintaan Allah kepada hambanya. Jadi kalau sholat wajib itu menghindarkan diri dari api neraka. Tapi kalau sholat sunnah itu menempatkan diri kita nanti di surga karena dekat dengan Allah. Ini hadisnya. Ya. Hadisnya panjang nih. Ya. Oh, nomor itu saniki. Ya, sudah habis waktunya. Nomor itu, sholat sunnah merupakan bentuk syukur seorang hamba kepada Allah. Jadi ceritanya itu Siti Aisyah itu menegur apa namanya? Ngelokke Nabi. Wende Nabi nane ora pun wis tingapura. Wis jelas tingapura kali Gusti Allah. Oh, lek salat nganti sikile nganti sukune abu-abu niku pripun niku? Kok gelem-geleme. Jawaban Nabi apa? Niku halaman 7. Afala akunu abdan syakura. Apakah saya tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Oh, hebat niku, bersyukur. Jadi bentuk syukur kita kepada Allah memperbanyak sholat. Nah, ini saya tulis ini belum ada penjelasannya ya, macam-macam sholat sunnah yang bisa kita lakukan. Ada berbagai macam sholat sunnah, mulai dari yang mengiringi sholat wajib namanya rawatib, hingga sholat yang dikerjakan pada waktu-waktu tertentu ya, seperti istisqa waktu kekeringan gitu, ya, atau dalam situasi khusus seperti sholat id. Nah itu ya sholat id khusus. Sholat sunnah ini banyak macamnya. Ada yang disepakati keberadaannya, ada yang diperselisihkan oleh para ulama. Nah, mengapa kok ada yang diperselisihkan? Karena kadang-kadang dasarnya itu hadis. Hadis itu ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Nah, begitu. Nah,
Kalau di lingkungan Muhammadiyah, ya saya sebut saja, lingkungan Muhammadiyah itu lebih senang menggunakan hadis-hadis yang sahih. Kalau di lingkungan NU itu kadang-kadang menggunakan hadis dhaif untuk fadhailul amal, begitulah. Maka biasanya di kampung-kampung Nahdiyin itu macam-macam sholat sunnah itu lebih banyak dibanding kampung Karakajen misalnya lah. Ya itu begitu ya. Anu pun Pak, ya monggo lah itu masing-masing yang penting duwe ilmu nih. Ya. Contohnya ini ya, sholat rawatib ini kita sepakat. Ya. Sholat sunnah wudhu, nah ini banyak yang melakukan, santri-santri melakukan ini. Ya, santri-santri di pondok-pondok pesantren melakukan. Tapi orang-orang mantan santri biasanya orang. Biasanya orang. Ya. Yang ketiga sholat tahiyatul masjid. Nama tahiyatul masjid, sholat setiap kita masuk masjid. Walaupun di waktu-waktu yang terlarang boleh ini. Karena tahiyatul masjid termasuk sholat sunnah yang karena ada sebab. Sebab masuk masjid. Nah, misalnya buat sholat asar, kan orang itu sholat sunnah. Dengan kondur dari masjid sampai rumah, kayak ingat tuh kunciku kayak di masjid. Nah, kita datang ke masjid, ambil kunci. Nah, disunatkan kita sholat tahiyatul masjid. Bar jebuk kunci mulai nang omah kelingan mulai, waduh motorku keri. Nah, niku jenenge pikun niku. Masa kuncine ketekel motore ora. Ya, tapi boleh juga mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Lalu yang keempat sholat tahajud, ya, sholat malam. Ya. Nabi mengerjakannya biasanya ya biasanya antara ya 11 rakaat, 8 rakaat ditambah 3 witir. Tapi juga sering juga sampai tidak di 11 tapi 13 juga. Di hadis Aisyah juga nyebut ada 13. Lalu ulama-ulama dulu itu menyebut sholat tahajud itu sak kesele tanpa dihitung-hitung, begitulah. Lalu sholat taraweh, sholat malam-malam Ramadan, lalu sholat witir, ya, penutup ini, lalu sholat duha, ya, di waktu duha, sholat isyraq, sholat suruh. Sholat suruh itu di masjid, sholat jamaah subuh di masjid, kemudian duduk di masjid berzikir atau mungkin taklim sampai matahari terbit, kemudian setinggi penggalah, gitu. Jadi sekitar ya 15 menit setelah suruh, nah, kita mengerjakan sholat 2 rakaat. Itu orang menyebut namanya sholat suruh. Gitu. Banyak tempat ada nih. Saya kemarin belum lama ini ngisi di Masjid Perak itu. Pak mangke ngisi bar subuh tekan sholat suruh. Oh ya, lo ngisi urung nganti tekan suruh. Lambung terus lo mentu. Pak pamit arang isi tempat lain kali. Pak mangke salate mangke Pak niki bar salat subuh niku nyoto. Oh, gampang niku. Soto iso tanel kita motor iso tekan kebun. Oke, tanel kita motor malah ora mung siji, loro. Nek mangan motor mau siji, wong mulai loro. Iku Ustaz ngawur katanya. Lalu ada sholat istikharah, ya, sholat minta pilihan. Ya. Dengan kagungan anak terus disenengi cah loro, seneng kabeh, terus jenengan kon kudu milih. Sing milih sing A apa sing B. Bingung aku ki, waktu luar Gusti Allah dalam bentuk sholat istikharah. Ya. Lalu ada sholat Idain itu Idul Fitri dan Idul Adha. Ada sholat istisqa, ada sholat gerhana, ada sholat mutlak. Nah sholat-sholat yang lain yang banyak itu ya, nang kono-kromo akeh meneh niki. Wonten sholat nisfu Sa'ban, wonten sholat tasbih, wonten sholat taubat, wonten sholat birrul walidain. Wis pokoke macam-macam sholat. Ya. Gitu. Nah itu biasanya sumbernya hadis yang kurang kuat. Nah kalau saya
sarankan jenengan nganggo hadis sing sahih-sahih mawon. Kuwi wis kewowogen sebate. Salat-salat sing nganggo hadis sahih mawon wis kewowogen aja kuwate. Misale salat zuhur jangan disunatkan wudu di rumah terus salat 2 rakaat sambil wudu seluruh kan itu terus mlebu masjid salat tahiyatul masjid 2 rakaat 4 gitu terus salat qobliyah zuhur 4 rakaat pinten 8 terus salat zuhur 4 rakaat wis 12 lalu ba'diyahnya makanya 4 rakaat gitu 4 rakaat wis dadi piro niku 16 ya salat zuhur ngono wis 16 ya tadi wis 16 rakaat terus pokoke aja kuwatir jenengan iku apa nek salat ning dalil-dalil sing sahih iki kesithik-en aja kuwatir yakin pun koken koken di bahasa apa dong waraken. Kalau kita tengah mengatakan menawi wonten pertanyaan mumpung wonten Ustaz kula wonten mriki. Lawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, hadis riwayat Muslim, kerjakanlah sholat sunat di rumah kalian. Sebaik-baiknya sholat sunat itu dikerjakan di rumah kecuali sholat wajib. Nah, pegangan hadis riwayat Muslim ini, Pak, tadi disebutkan sholat sunat kita ada 13. Apakah semuanya itu baik di rumah atau sebagian ada di masjid? Makanya kalau pegangannya yang hadis Muslim tadi itu, sebaiknya kita sholat sunat yang sebaik-sebaiknya di rumah itu yang mana? Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam hadis Muslim juga sholat wajib jamaah itu suruh luruskan dan rapatkan, karena sholat lurus dan rapat itu merupakan kesempurnaan dalam sholat berjamaah pada sholat wajib. Nah, untuk nutupnya apakah kita nanti setelah sholat wajib kita zikir, sunatnya tetap di rumah? Itu ada 2. Mohon tanggapannya, mudah-mudahan dapat menjelaskan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hadis dalil ya, dalil itu ada istilah dalil am, gitu? Dalil am, ada dalil khusus. Dalil am itu biasanya ada yang mentaksis itu biasanya hadis lain. Nah maka dari itulah kalau kita membaca hadis jangan hanya satu hadis terus langsung mengambil kesimpulan. Nah ngono sholat id ya apa tetep nang omah wong ilal maktubah kan. Nah, itu ya. Kecuali sholat fardu. Ini sholat id kan sunnah. Nah ngono nang omah wae. Itu. Sholat tahiyatul masjid. Ya sholat sunnah to iki kudune ya nang omah. Ora ono sholat tahiyatul rumah padahal kan. Jadi perlu membaca hadis-hadis yang lain. Mengapa Nabi kok sering mengucapkan tanpa memberi ilah gitu ya, dalil am, kemudian ilahnya itu hanya sedikit padahal ilahnya banyak. Nah, itu karena Nabi yakin nanti para sahabat itu akan paham dengan pelajaran yang sifatnya tadarruj. Sifat tadarruj itu apa? Tadarruj itu bertahap, step by step. Ya, jadi kowe iki kabeh kene salat kuwi nang omah. Kejaba salat fardu. Terus Nabi kayak contoh salat Id nang lapangan. Berarti kan kecuali tambah siji. Berarti kan salat kuwi apike nang omah kejaba salat fardu karo salat Id. Nah, tadi Nabi boleh contoh lagi salat tahiyatul masjid. Nang masjid. Nah, berarti ilahnya tambah meneh. Ilal maktubah, ilal sholat id, ilal sholat tahiyatul masjid. Gitu. Ilah nanti digandeng itu ilah. Oh Nabi kok ora sekaligus wae nerangke ngundang murid-muridnya para sahabat itu kewowogen. Makanya bertahap kan itu Pak. Ya, dalam mengajarkan itu selalu berangsur-angsur.
izin Pak Ustaz. Karena di tulisan Bapak tidak dimasukkan ilah yang lain gitu. Ilah lain gawe hadis dhewe kula. Makanya karena Bapak tidak tulis, saya mau tahu. Jadi sebenarnya yang 13 sholat sunat ini kan bisa kita pilih-pilih sesuai dengan ilah tadi toh. Iya. Tapi karena Bapak tulis, Nanti kalau diundang lagi. kenapa Ustaz? Kalau diundang lagi di sini. Kira-kira ini. Jadi saya diundang udah dikasih tahu Pak. Lain tadi. Saya Tahu ya. nanti saya rinci itu kan. Oke. Nanti di pelajaran berikutnya itu saya sholat rawatib. Judulnya itu sholat rawatib. Begitu. Sholat ba'diyah, qobliyah dan ba'diyah. Ya. Di mana? Di rumah. Kalau di masjid bagaimana? Jawabannya nanti sebaiknya di rumah. Kalau di masjid apabila maka baik di masjid. Contohnya apabila di masjid itu wes arep komat, ya toh. Ini aku sholat nang omah aku ketinggalan. Maka lebih baik sholat qobliyahnya di masjid. Mbok menawa imamnya telat, gitu toh. Nanti aku iso. Gitu loh. Termasuk sholat ba'diyah itu sebaiknya di rumah. Nek awake dhewe ini termasuk kula nih. Nek bar sholat fardu terus mulai guru sholat ba'diyah. Kok tekan omah iki ana putu. Yang kok mulai yang kondur aja ke putu lali salate. Ya wis tak rampungke sholat nang masjid. Dan saya belum menerangkan itu karena ngenteni diundang meneh. Begitu Pak ya. Ya. Sudah semua kan pertanyaannya. Tadi yang itu Pak, yang kadang-kadang kan teman-teman itu sholat jamaah mau merapatkan sama luruskan ini agak sungkan, apalagi rapatkan terutama nggak enak gitu. Jadi gimana pandangan Bapak Ustaz yang disebutkan tadi itu bahwa lurus dan rapat merupakan kesempurnaan di dalam sholat berjamaah, apakah cukup ditambah dengan sholat sunnah gitu? Ya antara lain memang gunanya sholat sunnah itu untuk menambah. Lalu yang namanya rapat itu kadang-kadang masing-masing ulama berbeda-beda. Rapat itu kudu mepet. Ya. Kalau saya enggak, rapat itu ya orang no selo di selani itu ora iso, itu wis cukup. Gitu ya. Soalnya mepet banget ngono ya anu ya. Ya risi. Jadi orang usuk gitu. Dia kan masing-masing. Ya. Nah, dan juga pertanyaannya lagi mestinya, Pak, kalau sholatnya tidak rapat itu sah nggak? Sah. Jawabannya sholatnya tetap sah karena merapatkan shaf itu menyempurnakan. Mau jadi walaupun sah jadi orang sempurna gitu. Soalnya gini Pak Ustaz, kadang-kadang baris itu bisa 4 orang, tapi karena dia sungkan pepet-pepetan terluai gitu Pak. Padahal dia agak mepet bisa 4, karena dia agak sungkan ya terluai gitu. Makanya untuk menyampaikan ke jamaah itu seperti apa? Iya, pokoknya kalau bisa ya mepet dilihat, ya. Gitu Pak. Ya, itulah ya. Satu aja ya yang tanya ya. Orang boleh itu. Ya, takut WA nih, makanya wonten nomor WA kula tadi. Ya. Lo akhiri tegak mengatakan wabillahi wal taufiq pun atur nyuwun pun pangunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustaz Tugas Haji Muhammad Sugianto MSI yang telah menyampaikan ilmunya tentang keutamaan sholat sunnah. Bapak-bapak sekalian, mari kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan bacaan doa masjid. Alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada kisahnya ya.